Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? I hope you are very fine. Now, we meet again in the new material, namely giving opinion. But before we start our lesson, let's pray together. For Muslim, just follow me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Now, before we start our lesson, you must know about the objective learning today. After following the learning process, you will be able to identify, define, classify, and analyze social function, structure text, and grammatical feature of giving opinion correctly, of course. Yang kedua, peserta didik mampu mengutip, mengubah, menyusun, dan mengemukakan tentang ungkapan, pendapat, dan pikiran dengan benar secara santun dan peduli. Now, how about the assessment? In the assessment, for attitude, I will take two criteria, namely critic and polite. Jika kalian kritis dan memberikan hal-hal yang positif, memberikan ilmu perkembangan terhadap materi ini, maka you will get good score. Begitu juga dengan ketika Anda bersikap santun di dalam mengungkapkan materi dalam kegiatan pembelajaran ini, maka you will get good score too. Nah, how about the knowledge? In knowledge, I will take score from worksheet. For skill, I will take score from unjuk kerja. Now, first, look at the picture. What do you think of this picture? Yes, maybe so many perspectives from you about this picture. Yeah, so many opinions from this picture. What is your opinion? Okay, thank you for your opinion. Now, what is opinion? Apa sih sebenarnya pendapat itu? Pendapat itu adalah cara memandang kita atau perasaan kita atau pikiran kita tentang sesuatu. Pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan dari sudut pandang kita. Jadi itu adalah pendapat kita. So, what is social function of giving opinion? The first, to ask for someone opinion and thought. Nah, jadi meminta pendapat dan pikiran dari seseorang untuk mengetahui pendapat dan sudut pandang tentang sesuatu dari seseorang. Now, we continue to the generic structure. Di dalam generic structure nanti ada dua. Yang pertama yaitu personal point of view, sudut pandang dari pribadi. Yang lihat percakapan yang ada di dalam slide ini. Nah, di dalam slide ini ada I think
Nah, I think itu personal point of view, sudut pandang berdasarkan pendapat dan pikiran yang pribadi. I think, saya kira. Saya kira bahasa Inggris lebih sulit, paling sulit, bahasa paling sulit yang saya pelajari. Nah, bagaimana dengan generic structure yang kedua? Untuk generic structure yang kedua, yaitu general point of view, sudut pandang yang bersifat umum. For example, here, some people say. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa, beberapa orang di sini adalah pandangan secara umum. Next, asking for someone opinion. Nah, bagaimana cara meminta pendapat seseorang? Sebenarnya banyak cara atau banyak kalimat yang bisa kita gunakan dalam menanyakan pendapat seseorang. Contohnya, what do you think of? Nah, di sini ada topik yang dibahas. Topik yang dibahas. Topik yang dibahas ya. For example, what do you think of new Spider-Man movie? Nah, apa yang kamu pikirkan tentang film baru Spider-Man? Nah, cukup jelas ya dalam pembuatan kalimatnya. Contoh yang kedua, kita menggunakan kalimat what is your opinion about? Nah, di sini topik yang dibahas. Contohnya yang lain lagi, would you give your opinion about? Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberikan pendapat. Pendapat, I think. Nah, pendapatmu apa? Kamu utarakan. I think you are the smart student in the class. Bisa juga menggunakan in my opinion. In my opinion. Sampaikan pendapat kamu atau pikiran kamu. Atau tidak setuju. I don't think. Nah, saya tidak berpikir demikian. Sebutkan apa pendapat kamu. Next. Nah, how to respond the opinion? Nah, here I have 3 parts. How to respond the opinion. Agree, setuju, partly agreeing, setengah setuju, tidak setuju banget, disagree dan tidak setuju. Contohnya, statement, pendapat ya. Ini statement atau pernyataan. Children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Nah, siswa di bawah umur 17 tahun seharusnya diberikan SIM atau izin mengemudi kendaraan bermotor atau sepeda motor. Nah, ini kalau setuju. Saya agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat kamu. Tetapi lihat yang setengah setuju. Yes, maybe you are right. Ya, mungkin kamu benar. Nah, di sini ada kata-kata maybe. Kata-kata maybe ini tidak 100% setuju. Dia masih memikirkan yang ini yang itu. Mungkin ada positif dan negatifnya. Jadi dia masih berpikir. Selanjutnya yang ini tidak setuju. I don't agree with you. It's forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. After you understand about the material, now I will give you a worksheet. Complete the dialogue by using suitable expression based on the situation. Nah, situasinya adalah isti dan ma'rifah berdiskusikan tentang pelarangan menggunakan smartphone di sekolah. Nah, di sini saya mengosongkan ungkapan
Nomor 1, Anda disuruh Anda melengkapinya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. By using your own word. You must creative ya. And the second, nomor 2 juga dikosongkan. Jadi di sini ada 2 ungkapan yang kalian harus lengkapi. Oke guys. Untuk tugas worksheet, I will give you 45 minutes to finish this worksheet. After that, submit it on this day. Then the material learnings today is already finished. So let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran, sehingga kami bisa mengikutinya. Serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan, sehingga kami bisa menjauhinya. Okay, class. Thank you for your attention. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.